warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadiran Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Sungguh bahagia bisa kembali ke tempat ini setelah waktu itu kecil banget. Musola, iya, kecil banget dulu, nggak ada sepertiganya nih. Alhamdulillah sekarang udah makin gede. Mudah-mudahan berkah dan makmur insyaallah. Pagi ini kegembiraan saya yang kedua, saya jarang sekali ke masjid yang banyak burungnya. Ini Masya Allah, burung-burung ikut bertasbih ketika tadi imam membaca surah Al-Burus dan apa tadi, At-Tariq. Masya Allah, tidak berhenti. Cericit burung itu begitu riuh, dan ini tandanya mereka juga bertasbih kepada Allah SWT, cuma kita nggak paham bahasa. Masya Allah. Tapi karena yang dibahas adalah Isra Mi'raj, saya ingin menjabarkan sedikit tentang rahasia besar keutamaan sholat. Saya nggak tahu ini bisa selesai jam 6 kurang atau lebih, nggak tahu juga, tapi saya akan coba ringkas, saya coba akan cepat. Seperti kita tahu, sholat itu satu-satunya perintah langsung. Jibril mengabarkan kepada Rasulullah SAW soal syahadat, soal saum, soal zakat, soal haji, tapi soal sholat enggak. Soal sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang membawa Rasulullah SAW ke Masjidil Aqsa, dan kemudian baru naik ke Sidratul Muntaha sampai beliau kemudian ke Baitul Ma'mur. Sholat ini yang paling awal dihisab di yaumil hisab. Awalu ma yuhasabu fi abdihi yaumal qiyamah as-shalat. Fa idza shalahat shalahat sairu amalin, fa idza fasadat fasadat sairu amalin. Jadi salat ini kalau bagus selesai persoalannya. Tapi kalau hancur, naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian penelitian pribadi saya dari tahun 2000 sampai 2004, sholat ini adalah metode relaksasi yang terpadu. Jadi kalau orang jarang sholat biasanya sakit-sakitan. Kalau sholatnya bener, insya Allah aman. Kemudian toharoh itu, wudhu itu untuk memberikan nutrisi kepada otak kita. Kemudian mengaktifkan bioenergi di dalam tubuh kita itu pakai spot minor dan spot mayor. Kemudian memproduksi endorfin. Endorfin itu kalau dari luar namanya morfin.
Jadi membuat kita bahagia, menjadi buat kita tenang, teduh dan seterusnya. Itu hormon endorfin karena dari dalam tubuh kita. Kemudian bioelektromagnetik dari pita suara kita. Satu-satu kita bahas. Yang terakhir itu cara ibadah yang paling lengkap. Satu-satunya perintah langsung rukun Islam yang 5 semua diketahui Rasulullah SAW lewat Jibril kecuali sholat. Semua Nabi sholat hanya berbeda syariatnya sampai disempurnakan oleh Rasulullah SAW ya, mengerjakan Isra Mi'raj. Di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama Allah SWT menyatakan Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati innahu huwas samiul basir. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memperjalankan hambanya pada satu malam. Ayat ini menggunakan kata subhanalladzi, berarti Allah tidak ada yang mengintervensi. Jadi ini maunya Allah, karena maha suci Allah. Kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi. Nah, mari kita lihat di kita seringnya karena pemerintahnya mengambil salah satu data, sebetulnya kapan terjadinya tidak ada kekuatan dalil yang cukup. Jadi ada beberapa pendapat soal waktunya terjadi. Ada yang mengatakan di tahun ketika Allah memuliakannya dengan kenabian. Ada yang mengatakan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi itu 5 tahun setelah kerasulan. Kemudian Al-Allamah Mansurul Furi 27 Rajab tahun ke-10 nubuwah di dalam penjelasan Imam At-Tabari. Nah, ini yang paling sering dipakai. Padahal nggak kuat juga datanya. Ada yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrah, yaitu Muharram tahun ke-13 kenabian. Ada yang mengatakan 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, atau Rabiul Awal tahun ke-13 nubuwah. 3 pendapat awal tertolak, 3 pendapat yang akhir tidak ada yang menguatkan. Jadi kalau ditanya 27 Rajab itu hitungannya siapa? Ya hitungannya Imam At-Tabari, tapi tidak ada yang menguatkan ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini data yang salah gitu ya kalau dibilang 27 Rajab, tapi nggak apa-apa lah, kita nambahin libur 1 lah ya. Ketika di dalam kitab Sirah Nabawiyahnya Syekh Al-Mubarakfuri dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di Arsy, itu kemudian Rasulullah SAW menjumpainya ketika beliau di Baitul Ma'mur. Sebelumnya beliau ada di Sidratul Muntaha bareng sama Jibril ya. Nah, sebelumnya ketemu sama Nabi Ibrahim, sebelumnya lagi ketemu sama Nabi Musa ya. Sebelumnya lagi di petala langit yang kelima ketemu Nabi Harun, kemudian ketemu Nabi Idris ya, di langit yang keempat. Di petala langit yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian petala langit yang kedua Nabi Yahya ya, dan Nabi Isa, dan di petala langit yang pertama dan Nabi Adam alaihissalam. Nah, beliau dihadirkan ketika itu di Masjidil Aqsa, sempat menjadi imam 125.000 nabi. Yang kita wajib tahu cuma 25. Nah, Bapak yang dirahmati Allah SWT, di dalam kitab Dardir dinyatakan bahwa Rasulullah SAW itu ketika ada di Sidratul Muntaha, beliau dipamiti sama Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, saya tidak punya kemuliaan sepertimu, silahkan langsung bertemu dengan Allah di Baitul Ma'mur, naiklah dari Sidratul Muntaha. Maka Rasulullah SAW naik sendiri ya. Maka kemudian ketika itu Rasulullah SAW melihat cahaya yang menyilaukan tapi meneduhkan. Seketika itu Rasulullah SAW tahu bahwa itu adalah Nurullah, cahayanya Allah di Arsy. Baru kemudian dikabarkan dalam kitab itu jaraknya antara Rasulullah SAW di Baitul Ma'mur dengan Allah SWT di Arsy itu 40 hijab. Yang satu hijabnya antara bumi dan langit.
Berarti jauh banget. Kemudian langsung Rasulullah SAW langsung tersungkur dalam sujudnya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung ya, menyambut Rasulullah SAW dengan assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasulullah SAW tidak mau hanya beliau saja yang diberikan salam. Beliau ingin juga umatnya dikasih salam juga. Makanya beliau minta assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Masya Allah, mulianya beliau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala saja masih mikirin kita yang jarang mikirin Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika itu penduduk langit yang di bawah arsy itu bersolawat mereka, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kemudian peristiwa ini Rasulullah SAW jawab dengan wa ala ali Muhammad. Lagi-lagi beliau tidak memikirkan diri sendiri, beliau memikirkan kita ya. Maka monumen ini Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan pada saat kita tahiyat ya. Peristiwa ini kemudian dimasukkan dalam momen tahiyat. Nah, ikhwanakumullah, awalnya Rasulullah SAW diperintah 50 kali sholat. Setelah itu lewat mau turun lagi, Nabi Musa mengatakan, saya ini 950 tahun berdakwah cuman dapat 25 orang. Engkau tidak akan mendapati umatmu ya menjalankan itu. Minta diskon sama Allah SWT, minta dikurangi. Kemudian naik ke Allah, dikurangi 5 jadi 45. Kata Nabi Musa, nggak bakal bisa, dah minta lagi 40, minta lagi 30, minta terus sampai tinggal 5. Sampai tinggal 5, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan, aku sudah malu pada Robku, aku ridho dan bisa menerima. Tapi kalau kita lihat Rasulullah SAW sholatnya sehari, karena satu-satunya orang yang hobinya sholat ya Rasulullah SAW itu, sehari beliau sholatnya bisa, kalau dihitung-hitung ya sekitar 50-an. Rawatibnya, baina adanainnya, belum duhanya, belum tahajudnya, belum witirnya, dan seterusnya. Maka di dalam kitab Zadul Ma'ad dikatakan bahwa kewajiban dariku, kata Allah, telah kutetapkan dan telah kuringankan bagi hambaku. Nah, ini sebagian orientalis bertanya, apa Allah itu nggak tahu kekuatan manusia untuk itu? Ini ada ibrah yang kemudian oleh para mufasir dikatakan bahwa Allah SWT tahu, akan tetapi Nabi Musa memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia itu paling akrab sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau misalnya ngobrol langsung ke Tursina, bisa langsung ngobrol sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Nabi Musa, nggak ada yang lain. Nah, maka dalam konteks ini sebetulnya yang kasih kemudahan itu adalah Rasulullah SAW, tapi beliau mengerjakan sholatnya juga luar biasa. Ya, hikmahnya kalau kita ambil itibarnya, perintah sholat ini penting. Kenapa? Dari Allah langsung. Kemudian sholat ini zikir yang terbesar. Kalau di dalam surat 29 ayat 49 ayat 25 itu dikatakan bahwa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Jadi sholat ini adalah zikir yang paling besar. Kemudian ada dalam sebuah hadis lemah, as-sholatu mi'rajul mu'min. Ini statementnya Ali bin Abi Thalib rahimallahu wajhahu. Beliau menyatakan salat itu adalah mi'rajul mukmin. Ketika wudhu beliau menangis. Kemudian ditanyakan, ya Ali, kenapa engkau menangis begitu rupa? Maka beliau katakan, sebentar lagi aku akan bertemu dengan Allah. As-salatu mi'rajul mu'min. Jadi salat itu bertemunya seseorang dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian sholat ini pencegah keji dan mungkar seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Kemudian terakhir, sholat ini kunci amalan, di mana Rasulullah SAW ketika menyatakan, ya, awalu ma yuhasabu fi abdihi yaumal qiyamah as-sholat. Ya, kalau baik sholatnya baik semuanya, kalau buruk sholatnya buruk semuanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini fadilah orang sholat berjamaah. Ya. Setelah ada orang yang berjamaah, maka malaikat rahmat dalam kitab Durrah itu ada malaikat yang mencari orang yang sedang sholat berjamaah meskipun cuma berdua. Jadi betapa pentingnya sholat berjamaah ini, karena yang dicari itu adalah orang yang pasti kalau dia berjamaah pasti diterima sama Allah SWT. Karena di antara yang berjamaah itu dicari siapa di antara yang sholat berjamaah itu diterima oleh Allah SWT satu saja, maka seluruh yang berjamaah akan diterima juga. Jadi tumakninahnya, khusyuknya, makhrajul hurufnya, tajwidnya, tartilnya, tertibnya dicari siapa yang paling bagus, maka kemudian semua disetarakan, semua yang berjamaah tadi, ya. Kalau mungkin tadi imamnya nggak khusyuk gitu ya, maka ada yang khusyuk di antara kita, maka dia yang dijadikan patokan tertinggi. Ada yang tajwidnya lebih bersih, ada yang tertibnya lebih bagus, dan seterusnya, itu disamaratakan, ya. Nah, baru kemudian dikalikan banyaknya orang setelah kali 27, kali 27 derajat ini. Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Daud, yang namanya 27 ini nggak cuma 27, tapi 27 itu antara 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 25 ke 26, 26 ke 27 itu bentangannya sekitar 500 tahun. Jadi kalau orang berjamaah itu dapat pahalanya 13.500 tahun. Jadi nggak cuma sekedar 27. Nah, ini yang kemudian harus disampaikan juga kepada anak-anak kita. Baru dikali banyaknya orang. Jadi kalau kita nabung, kita nyampe ke Masjidil Haram gitu, sekali sholat itu bisa 10 juta kalau di Masjidil Haram Mekah, maka bisa dihitung berapa kali itu, belum kali 100.000. Masya Allah. Makanya banyak orang yang kemudian kepengen banget ke sana tuh, ya, nabung ngotot-ngotot, ya. Nah, kemudian mari kita lihat sebagai metode relaksasi yang terintegrasi. Ya. Jadi orang-orang pesilat atau martial art itu mereka biasanya kalau nyari nyari refresh itu ke pancuran, ke gerojokan, ke macam-macam, ke air. Pernah dengar yang karateka ke bawah ombak, kok di berita-berita itu ada perguruan apa gitu, mereka latihannya di air. Di Kemayoran itu ada satu perguruan yang kemudian memakai kolam renang di atas. Nah, itu mereka biasa pakai buat latihan, ya. Jadi berendam di air karena lebih berat kondisinya. Nah, biasanya orang-orang kalau misalnya semedi, ya, kalau semedi itu biasanya di tempat yang berair. Maka kita didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu. Berwudu ini ternyata pecahan H2O yang ada di dalam air itu ternyata menjadi nutrisi terbaik untuk otak kita. Jadi H2-nya lepas, oksida negatifnya itu kemudian kita hirup, masuk sebagai makanan pokoknya otak. Jadi kalau orang makin sering wudhu, dia makin cerdaslah otaknya. Kalau wudhunya nggak buru-buru, ya. Makanya dikatakan di sini hidrogen yang menjauh dari G-force, oksida negatifnya nutrisi terbaik untuk otak. Ini menurut Andi Muhammad Ruki Santoso. Jadi kalau haknya kemudian jadi lepas, ya, maka oksida negatifnya adalah
bagian yang membuat orang menjadi terbaik, ya. Baik. Kemudian ini adalah foto lidah yang bawah ini. Foto lidah, kenapa dikatakan stimulation pressure? Setiap kita ngaji, setiap kita melafazkan bahasa Arab di dalam Al-Quran itu, maka lidah kita melakukan penekanan-penekanan terhadap rongga mulut ini, sehingga ketika kita sholat atau kita baca Quran, itu kemudian tubuh kita ditekan beberapa neurotik sinyalnya di palatum dorum dan palatum mole di mulut kita ini, dikatakan ada tekanan-tekanan yang kemudian menstimulir miliaran titik saraf yang ada di mulut kita ini, sehingga dia lari ke pineal dan pituitari, kemudian muncul efek hormonal, yaitu apa? Endorfinnya tadi. Makanya orang habis sholat tenang, habis baca Quran sejuk. Itu yang bikin, karena endorfin itu menenangkan, meneduhkan kita, membahagiakan kita. Kemudian getaran pita suara itu menstimulir ternyata bioelektromagnetik, ya, bagian yang di tubuh kita itu. Setiap hijaiyah itu ternyata punya efek terhadap tubuh kita. Ain itu ginjal, gha itu paru-paru, kha jantung, dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah. Jadi luar biasa kalau kemudian kita bisa baca dengan benar sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Makanya penting buat kita untuk belajar tahsin. Kemudian iya, ini yang dikatakan tadi, ya, setiap huruf itu ada manfaatnya, ya. Nah, ini kha itu untuk jantung, ya. Di tangan kita ini ada yang namanya spot minor yang di ujung-ujung ini, dan spot mayor yang ada di telapaknya atau di bagian pergelangan itu. Yaitu apa fungsinya? Kalau dia kemudian spot minor ini kita stimulir, maka dia menjadi berpendar, ya, secara energi. Jadi di ujung-ujung tangan kita, di fingertipnya ini menjadi, ya, luar biasa. Dan yang di spot mayornya itu menjadi menstimulir semuanya. Perhatikan kalau kita kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau sholat itu wudhunya, ya, basuhlah mukamu. Basuh muka itu pasti spot minornya dan spot mayornya kena ke wajah. Basuhlah mukamu. Kemudian tanganmu sampai lengan, siku. Ini semua juga distimulir. Begitu juga sapulah kepalamu. Sapu kepala. Dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Kita sering lihat anak-anak kita kalau wudhu, terutama untuk kaki, cuman kayak nendang-nendang air gitu. Pernah ya? Kasih tahu sama mereka mesti dibasuh. Kenapa? Efeknya luar biasa. Mari kita lihat. Ketika di dunia energi itu, kalau di Jepang namanya ki, kalau di Cina namanya chi, ya, kalau di India namanya prana. Ini diaktifasi ternyata dengan tangan-tangan kita itu. Makanya wudhu itu bukan cuma diguyur, dibasahin, tapi dibasuh. Maka kemudian dikatakan bahwa ketika mengaktifkan ini semua, basuhan thaharah itu sekitar 60% dari titik akupuntur di tubuh kita itu terstimulir, sehingga tubuh kita kalau sering sholat itu insya Allah sehat, ya. Kecuali udah tua, ya. Kemudian posisi tangan saat sholat, ya, ketika membasuh kaki, ya, membasuh tangan dan seterusnya, itu posisi tangan saat sholat itu kan setelah aktif dia baru mengaktifkan yang lain. Jadi hanya bisa dengan
dengan sentuhan. Kita udah wudhu, ini udah nyala nih, udah nyala karena kita udah gosok-gosok. Kemudian kita letakkan di telinga, maka telinga jadi aktif. Kemudian jantung jadi aktif. Kemudian lutut jadi aktif. Setiap persendian-persendian itu ada spot minor dan spot mayor ya. Sampai terakhir kemudian kita duduk, kita letakkan tangan kita di paha. Ya, dan itu mengaktifkan semua stimulasi di seluruh tubuh kita. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat tangan dan dada, ya, tangan dan lutut, ya, tangan dan paha, tumit dan panggul, 7 tulang sujud, ya, tahiyat akhir, Masya Allah. Nah kemudian ini dari Pak Dr. Sagiran, SPBD, Master Kesehatan. Beliau iseng main saturasi yang dipakai di tangan. Saya waktu di Primaya pakai saturasi itu dijepit di jari. Nah beliau waktu mau bedah itu iseng, beliau taruh di kaki, di telunjuk kaki, diiseng. Terus dia lihat, dia coba ruku itu turun. Begitu beliau duduk di antara 2 sujud, berhenti. Begitu beliau sujud lagi, wah Masya Allah, pokoknya beliau ngambil kesimpulan bahwa penyempitan arteri itu pembersihan vena. Kalau kita suka nyiram kembang, itu kalau air debitnya kecil, itu biasanya kita pencet supaya lancar. Jadi sholat itu adalah praktek membersihkan vena dalam tubuh kita dengan teknik berdiri, ruku, sujud, dan duduk di antara 2 sujud itu sampai akhir. Masya Allah, beliau menjelaskan sangat detail gitu ya. Nah kemudian peregangan otot ya. Ketika ruku itu otot di belakang paha itu teregang. Begitu juga dengan sujud ya. Sujud itu kalau dalam posisi proning, itu dalam bahasa kedokteran dikatakan ini memperlebar kapasitas vital paru-paru, dan ini membuang sisa hasil metabolisme ya, asam glutamat, asam laktat, asam urat, dan seterusnya. Nah, cara ibadah paling lengkap itu Islam ini paling lengkap. Kalau Konghucu berdiri, kalau Kristen Ortodoks ruku sujud, mereka pakai tanda salib, terus mereka ruku, mereka sujud, dan seterusnya. Kalau Hindu duduk, ya, melasti, mempuspe, ya, Buddha bersimpuh, ya. Nah, kalau Islam ini, Masya Allah, dia paling lengkap. Kalau dalam penjabaran di Wilfred Carlton Smith dikatakan bahwa Islam ini yang terbaik. Kenapa? Karena nama agamanya disebut oleh Tuhannya dalam kitab sucinya. Di agama yang lain, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dialah Tuhan, sembahlah dia. Nggak ada satupun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa aku Tuhanmu, sembahlah aku. Nggak ada. Tapi kalau dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa dialah Allah, maka beribadahlah kepadanya dan dirikan sholat untuk mengingat dia. Dalam surat Toha ayat 14 dikatakan seperti itu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Tuhannya menyebut namanya dalam kitab sucinya, kemudian nama agamanya disebut oleh Tuhannya dalam kitab sucinya, inna dina indallahil Islam. Ya, kalau kita lihat posisinya Hindu, itu mereka bersimpuh begitu. Kalau mereka jari manis yang dipegang gitu, Buddha, Hindu itu. Tapi kalau Islam justru telunjuknya yang didorong ke depan. Islam ini nama agamanya disebut oleh Tuhannya dalam kitab sucinya. Kalau Lao Tse di ajaran Taoism, ya, Tao Te Ching itu bilang bahwa
ada kekuatan yang besar di luar sana yang aku tidak tahu apa itu. Dia sedang merasakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada bagian yang dia tidak kuasai. Jadi sebetulnya merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu sudah sering dilakukan oleh mereka, cuman mereka tidak mau ngakuin. Hindu itu tempat di mana nama tempat ajarannya itu disebut sebagai nama agamanya. Di Hindustan maka agamanya jadi agama Hindu. Kalau kita baca di surat Toha ayat 95-98 itu upacara ngaben itu dari Samiri. Ya, kita bisa baca itu nanti. Taib. Mereka selalu pakai sesaji, ya, dan kacau proses berpikirnya. Kalau di Protestan itu merevisi ajaran Taurat, ya, menyetarakan eksistensi Tuhan. Kalau di Buddha itu Siddhartha Buddha Gautama, nama pembawa ajarannya yang dipakai buat nama agamanya. Bodhisattva itu sebetulnya dia zuhud, ya, wara. Ya. Dia bilang di dalam Tripitaka-nya, nanti ada Buddha besar yang kendaraannya kadang-kadang onta, kadang-kadang pedang di dalam Weda. Jadi nubuatan tentang Rasulullah SAW itu ternyata sudah ada di zaman Buddha. Baik, ini saja yang bisa saya hadirkan sebelum kita sudahi. Kalau ada koreksi, ada pertanyaan, monggo silahkan. Kalau nggak ada, saya pamit. Silakan yang ada mengusulkan. Nggak ada kayaknya. Udah paham semua. Apa terlalu ini, terlalu sophisticated bahasanya? Bismillah. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan tentang sholat dalam bentuk Israfil sini tentang perintah dari awal sungguh luar biasa kalau kita kaji sejarah ilmiah. Kalau memang kita mengetahui, cuma permasalahannya ini kan sholat ini memang berat Buat orang munafik. Buat orang munafik. Iya, berat memang. Tapi kaifiatnya luar biasa. Mengetahui tapi belum tentu memahami. Nah, dalam momen ini yang mau saya kasih, bagaimana supaya jiwa sholat itu masuk sehingga menjadi suatu kenikmatan dalam pelaksanaan. Jadi sholat tidak hanya sekedar melepaskan kewajiban, tapi bagaimana menata supaya sholat yang kita lakukan itu adalah menjadi suatu kenikmatan sehingga itu butuh. Nah tadi kalau sampaikan seperti itu sangat luar biasa ya, nilai kepada diri kita, ya, itu diri kita saja sudah seperti itu, bagaimana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, langkah apa yang harus kita lakukan? Kita mesti sudah difasilitasi dibangun. Kita tahu bahwa yang membangun bukan uang panitia, tapi panitia memfasilitasi, tinggal bagaimana caranya memakmurkan masjid yang semoga ini. Apakah ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai pengurus orang-orangnya untuk menarik supaya mereka mau
bagaimana Lugu Kaya luar biasa sampai mereka orang-orang harus berpikir jangan sampai masjid seperti pelaksanaan Jumatan penuhnya. Itu dihalangi oleh mereka karena kalau sudah masjid penuh sholat 5 waktunya apalagi subuh seperti Jumatan sudah saja mudah. Nah, membentuk karakter seperti inilah bagaimana langkah yang harus kita lakukan. Mungkin ada pergerakan dan pengalaman dari masjid ke masjid yang Pak Ustadz lakukan, ya bisa menjadikan suatu pengalaman itu membawa untuk kita persiapkan ke depan. Nah, ini momentum Isra Mi'rajnya, ya, supaya punya irah yang tinggi untuk kita membangun masjid. Salah satunya adalah melalui ibadah sholat walaupun banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Di kita ini yang lemah adalah budaya baca. Padahal sholat itu justru didahului dengan Al-Quran. Jadi ada 2 malam yang kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini kepada Rasulullah SAW, dibumikan Al-Quran ke bumi supaya dibaca. Bahkan Rasulullah SAW ketika menerima amanah kenabian pertama kali, beliau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan satu perintah yang membingungkan. Iqra, bacalah. Padahal Allah tahu Rasulullah SAW itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Setelah itu kalau toh bisa baca, bisa tulis, Jibril nggak bawa tulisan waktu bilang Iqra itu. Makanya beliau sampaikan, ma nabi qori, apa yang bisa saya baca? Sampai 2 kali Iqra, ma nabi qori, apa yang bisa saya baca? Wong tulisannya aja nggak ada. Kalau ada tulisan nggak bisa baca. Yang dimaksud di sini adalah bacalah yang tersirat, bukan yang tersurat. Harus visioner, harus punya pandangan ke depan. Kita ini bukan makhluk dunia, kita ini makhluk surga. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana caranya ke surga, ya akan ruwet sendiri. Dikatakan oleh Allah SWT di dalam surat yang ke-28 ayat yang ke-77, wa battaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik innallaha la yuhibbul mufsidin. Raihlah apa yang Allah SWT berikan kepada kalian di negeri akhirat, yaitu surga. Tapi jangan lupakan bagian ada kenikmatan di dunia. Maka berbuat baiklah kepada sesama, karena sesungguhnya Allah nggak senang sama orang yang melakukan kerusakan. Kita seringkali lemah di dalam tadi bacaan tadi. Padahal mestinya kalau saya tanya nih, kira-kira mana yang lebih diutamakan, mana yang lebih penting, membaca Al-Quran atau sholat? Ini kok nggak ada orang ini? Kayak nggak ada orang ini. Baca Quran atau sholat? Pak, sholat atau baca Quran? Kalau sholat udah pasti baca Al-Quran. Yang lebih penting yang mana? Sholat? Salah. Nah, mana yang duluan Allah jadikan? Turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, atau Isra Mi'raj? Yang mana Pak? Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, atau Isra Mi'raj duluan? Sholat dulu apa baca Quran dulu? Baca Quran dulu. Wong turunnya Al-Quran itu membuat Rasulullah SAW jadi nabi.
setelahnya baru suruh. Jadi maksudnya pesannya gini, turunnya Al-Quran itu untuk membuat manusia paham tentang Al-Quran, dan ketika dia paham maka dia melangitkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat. Komunikasi kita itu harusnya dialogis atau monologis dengan Allah. Dia menengahi, halo, dari tadi diem ya. Gimana mau makmur begini nih? Apa dulu? Apa? Jadi kalau kemudian kita ngobrol sama Allah SWT cuman sholat aja, minta ini minta itu apa segala macam dan seterusnya, saya minta ini minta itu, tapi apa yang Allah SWT mau kita nggak paham. Al-Qur'annya kita nggak pernah buka. Kalau toh dibuka nggak paham isinya karena kita nggak bisa bahasa Arab. Jadi gimana nih? Selama budaya bacanya nggak ada, ya jangan mimpi untuk kemudian ini bisa menjadi kebaikan. Jadi cuma sholat nggak ada yang ngaji, sholat nggak ada yang ngaji. Kajian tafsir hari apa di sini? Hah? Bukan tafsir Quran. Mestinya jangan fikih dulu, paham dulu apa isi Al-Quran. Kebalik, fikih itu cuma masalah salah bener atau khilafiyah yang ada. Jangan fikihnya dulu, Al-Qurannya dulu. Kalau udah paham, sudah Qurani, sudah sering ngobrol sama Allah lewat ayat-ayat Al-Quran itu, kita paham apa maunya Allah, maka hidup dengan sendirinya itu ghirah itu. Atau pelajaran bahasa Arab hari apa? Masya Allah. Ya gimana mau dipahami Al-Quran itu? Mestinya dibikin supaya paham isinya Al-Quran. Ketika paham isinya Al-Quran, nggak mungkin orang nggak sholat, karena tahu maunya Allah apa. Nah kalau kita cuman monologis, kita sholat ke Allah, kita minta, kita berdoa ke Allah, tapi kita nggak tahu apa yang Allah inginkan yang ada di dalam Al-Quran itu, mana paham kita? Membaca aja enggak. Kalau tahu baca cuman yang penting hatam, paham? Enggak. Apalagi Ramadan itu hatam, paham? Enggak. Dan itu bertahun-tahun begitu terus. Jadi kalau selama masih belum ada pembelajaran bahasa Arab dan tafsir, jangan harap kita bisa paham apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak semua soal sekolah di pesantren kan, tidak semua orang belajar bahasa Arab, tapi sebagai seorang muslim, karena doanya bahasa Arab, sholatnya pakai bahasa Arab, Al-Quran bahasanya bahasa Arab, hadis bahasanya bahasa Arab, kita dikepung dengan bahasa Arab tapi kita tidak paham. Yang penting sholat. Kalau sudah begitu, akhirnya sholatnya nggak mencegah dari keji dan mungkar. Sholat dangdutan iya, sholat ulang tahun juga, sholat anaknya buka aurat dibiarin, sholat wah itu banyak yang nggak sinkron itu. Karena apa? Nggak paham, karena satu arah kita kepada Allah, tapi kalau Allah kepada kita pahami juga. Ini namanya nyambung. Nuzulul Quran itu kalau kita bahas nanti baru Isra Mi'raj. Jadi diturunkannya Al-Quran itu untuk melangitkan manusia, itu bahasa Quran ini. Gitu Ustaz Al-Afu. Nah kalau itu didahulukan, insya Allah orang akan paham. Yang dibaca tadi itu innalladzina, inna itu sungguh, alladzina orang-orang yang, itu langsung paham sendiri gitu. Tapi kalau nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak pernah diberikan pemahaman, ya susah kita mau mahamin kayak apa. Jadi ahsan fikihnya stop dulu, tafsir sama bahasa Arab. Kalau bahasa Arab agak terlalu susah karena grammarnya tinggi, tarjim huruf sehingga kita tahu oh ini maknanya apa, ini bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim.
bi dengan ismi nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus baru Al-Fatihah doang aja udah wow, Masya Allah. Baru dengerin Al-Fatihah aja bisa nangis itu kita, karena kita paham apa yang kita pahami dari apa yang datang dari Allah SWT. Allahu a'lam bishawab. Itu Ustaz. Nah, nantinya tinggal ngikut itu yang lain. Kalau tamakkulnya berarti mengarah kepada paham tadi. Ya, harus Qur'ani. Kalau nggak Qur'ani nanti kita nggak punya pegangan. Kan yang ditanya, ma kitabuk, waktu meninggal kita, ma kitabuk, apa kitabmu? Kitab apa ya? Kan nggak mungkin kita jawab begitu, karena dalam bahasa Arab itu ada banyak hal yang kemudian kalau kita pretend satu-satu itu Masya Allah, Masya Allah. Contoh sederhana, kita sering kali menyebut kata Rabbana atau Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Ada yang tahu nggak kata Rabbi itu maknanya apa? Loh, menang lagi. Apa Rabbi? Apa Pak? Ini kayak mualaf semua ini. Apa Pak? Hah? Memelihara. Ada turunannya Pak, nggak cuma memelihara. Tapi Allah itu selain mengurus dan menjaga, Allah itu mun'im, Allah itu malik, Allah itu malik, raja dan penguasa, Allah itu sayyid, dan Allah itu qayyim. Seperti sebagaimana Abdul Muthalib waktu didatangi sama Abraha, dia bilang sama Abraha, kembalikan onta saya yang 200 ekor itu, saya robnya onta, saya yang ngurus onta, saya yang memiliki onta, saya berwenang atas onta. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ditanya sama Abraha, oh jadi kamu bukan mau menghalangi saya ngancurin Ka'bah? Oh enggak, Ka'bah ada robnya sendiri, silahkan urusan sama robnya Ka'bah, saya bukan robnya Ka'bah. Maka kata rob itu nanti kalau kemudian kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai rob, kita nggak akan punya rasa sedih, nggak akan punya rasa khawatir. Karena apa? Kita paham bahwa yang ngatur ini semua adalah Sang Maha Pengurus. Nah, kalau sudah begitu, itu hidupnya tenang, Pak. Karena apa? Udah tahu yang ngatur semua ini Allah. Apa kita janjian di sini? Saya datang ke sini? Enggak. Tapi qadarullah, Ustadz Alwi nemu HP saya setelah sekian lama saya enggak berkomunikasi dengan beliau kecuali di FB, saling like-likekan aja. Terus saya harus datang ke sini meskipun secara fisik saya enggak memungkinkan. Saya lagi radang tenggorokan, enggak enak banget. Badan itu pengen kalau bisa geletak aja. Tapi karena rasa sayang saya ke beliau dan ini adalah ilmu yang enggak boleh disia-siakan gitu. Insyaallah ini malah jadi penyembuh untuk saya, insyaallah. Nah, kata Rob tadi itu kalau kemudian kita jadikan sebagai patokan kita berhubungan dengan Allah SWT, orang-orang kafir Quraisy juga mengatakan bahwa Robnya adalah Allah, tapi mereka tidak istiqomah. Mereka menjadikan berhala sebagai sesembahan. Ada Lata, ada Mana, ada Uzza, ada Hubbal, dan seterusnya gitu. Jadi kita begitu nggak? Bisa jadi ditanya Robnya siapa? Allah. Giliran ada kerjaan, ngapain kok nunda sholat? Yang jadi Robnya siapa itu kalau kayak gitu? Apa enggak yang jadi berhala kerjaannya? Ibu-ibu di rumah masak, nyuci, segala macam, kalau nggak pas waktunya bisa berantakan itu sholatnya. Ada ini Ustadz, ada ini Ustadz. Sehingga kalau kemudian kita minta mereka untuk mengerjakan, jarang ada orang yang kemudian begitu azan, begitu nyengkelat, begitu langsung kabur ke masjid. Tapi kalau itu yang jadi kegiatannya, biasanya karena paham ini tidak boleh ditinggalkan. Pertanyaan saya sederhana, kalau ada orang yang sholatnya 5 waktu di masjid terus, nggak pernah sholat di rumah, laki-laki ya, kalau ada pria yang sholatnya ke masjid terus, nggak pernah sholat di rumah,
Kira-kira hebat nggak? Hebat nggak? Hah? Hebat nggak? Enggak. Wajib. Wajib. Nggak ada yang hebat. Orang 5 kali ke masjid itu nggak hebat. Wajib. Perempuan pakai jilbab, terus pakai jilbab, pokoknya di luar rumah dia selalu pakai jilbab. Hebat? Enggak, wajib. Nah di kita itu kadang-kadang menganggap bahwa itu istimewa, bahwa itu dahsyat. Enggak, wajib loh. Wajib ya, wajib dikerjain lah gitu. Coba kalau kita lihat ke rumah kita, ada anak-anak kita yang nggak mau tutup aurat? Ada? Yang udah balik, yang udah mens, masih nggak mau pakai tutup aurat? Ada apa dengan bapaknya itu? Berarti bapaknya nggak paham surat 24:31 itu, surat 33:59. Kalau dia tahu nggak ada yang boleh keluar rumah kecuali pakai jilbab. Jadi karena berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu, dia loh yang ngatur kita, dia yang membahagiakan kita, dia yang meramati kita, dia yang memberikan nikmat kepada kita, dia yang menjaga kita, dia yang ngurus kita, dia yang menyelesaikan urusan kita. Terus kita mau abai gitu sama Allah Subhanahu wa taala? Lah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di ayatnya sudah ada semua. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaitukum minan nar illa waqad buina lakum. Sudah disampaikan semua, tidak tersisa sedikit pun apa-apa yang mendekatkan kalian kepada surga dan apa-apa yang menjauhkan kalian dari neraka. Semua sudah disampaikan. Nah kalau sudah begitu, kira-kira kita yang kececer ini pasti kan gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Monggo. Cukup ya? Baik, kita sama-sama tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna